Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan membuka sesi pertanyaan. Disilakan bagi teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaannya untuk ketik di kolom chat untuk bertanya, atau bisa langsung lambaikan tangan atau raise hand di media Zoom ini. Baik, dipersilakan buat teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaannya. Oh, di sini sudah ada Pak, Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Deden Nuryadin dari BPP Kemendagri menanyakan kepada Bapak Sony. Dipersilakan Bapak Deden untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung. Ya, selamat sore, salam sehat selalu. Untuk bertanya kepada Pak Sembiring ya, terkait dengan hilirisasi energi batu bara, dampak berganda ya untuk kesejahteraan, meningkatkan energi masyarakat, juga untuk sumber daya mineralnya itu untuk masuk pemerintah pada umumnya ya. Tapi di saat-saat sekarang itu banyak yang fakta di lapangan bahwa masyarakat itu seperti kemiskinan masih banyak, juga IPM-nya pembangunan manusianya juga masih rendah. Itu bagaimana ya manfaatnya di masyarakat pada saat ini? Itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Deden atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Sony untuk ditanggapi pertanyaan tersebut. Disilakan, Pak. Pertanyaannya ke saya kayaknya itu. Iya Pak, betul. Jadi begini, saya jangan dulu ke batubara dulu lah, ke proses hilirisasi batubara. Ya, kita lihat itu Afrika Selatan bisa membuat batubara menjadi cair dan memproduksi batubara gas. Itu karena apa? Karena mereka dulu diembargo oleh dunia internasional waktu apartheid kan. Sedangkan mereka banyak batu baranya. Diembargo sehingga mereka tidak punya minyak, tidak punya apa. Sehingga mereka melakukan penelitian. Iya kan? Dan sehingga dengan full di cover oleh pemerintah tentunya. Sekarang pertanyaannya, apa dulu ekonomis? Belum tentu ekonomis itu dulu. Tetapi secara politik, mereka sudah terhindar dari krisis energi, utama untuk BBM. Iya kan? Jadi, kami pernah mengundang, waktu saya masih dirjen, mengundang dari Sasol itu, dari Afrika Selatan. Ya, tapi mereka sombong sekali karena mereka sudah berhasil. Ya, mereka minta tinggi sekali harganya untuk membantu kita gitu loh ya. Ya, menurut kita waktu itu belum saatnya lah ya. Tuh, kedua, batu bara kita ini kan 90% termal. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya kita dulu sudah punya program briket batubara. Sebenarnya briket batubara itu sangat bagus, sudah ada studi-studi kita. Tetapi di tengah jalan ditinggalkan. Bahkan kalau nggak salah PTBA punya fabrik itu di Jawa Timur ya, kalau nggak salah. Saya nggak tahu sekarang itu masih ada nggak itu. Jangan-jangan sudah jadi besi tua. Ya, itu dulu adalah polisi pemerintah untuk membuat briket. Ya, jadi jangan dikira bahwa briket itu tidak ekonomis, bagus sekali dulu kan untuk substitusi minyak tanah ya. Jadi kita bukan tidak mendukung ya hilirisasi di batubara itu, tetapi mari kita rasional gitu loh, ya kan? Sekarang pertanyaan kita lah, sekarang kan penggunaan BBM untuk energi primer kan masih besar, ya kan? Kenapa itu kita tidak kita perbanyak ini? Tetapi kan banyak terus LSM ini kan, wah kita membakar kotoran, meracuni udara ini kan begitu. Itu yang saya kadang-kadang, padahal sudah ada teknologi batu bara, tenaga uap di Cirebon itu sudah bagus teknologinya, sudah bisa mengurangi emisi. Jadi masalah teknologi saja. Jadi sekarang pembangkit-pembangkit ya, yang PLTU sudah bagus. Ya, jadi kita jangan terlalu peka lah ya, bahwa itu tidak bersih 100%, ya. Emangnya kita ini BBM bersih 100% tidak juga, iya kan? Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi nilai tambahnya,
saya kira sampai sekarang kan belum ada di upaya-upaya untuk apa namanya meningkatkan mutu batu bara menjadi cair, menjadi gas baru kan sarana-sarana pemikiran-pemikiran ya. Walaupun di publik itu katanya sudah ada Pertamina, PTBA sama investor Amerika mau seperti saya bilang tadi. Hanya kalau diproduksi 8 juta ton batu bara, Pak, itu kan skala kecil. Investasinya berapa? Kalau saya bertanya, kenapa Amerika mau invest? Katanya PTBA tidak keluar 1 sen. Pertamina pun tidak keluar 1 sen. Kalau saya bertanya, apa maksudnya ini? Iya dong. Masa ada orang seperti Sinterklas zaman saiki? Yang nggak ada lah itu. Pasti ada udang di balik batu. Nah, itu kadang-kadang kita tidak mendalami hal-hal seperti itu. Jadi investasinya gede loh itu, Pak. Jadi kalau hanya diolah 8 juta ton batu bara untuk menghasilkan LPG, itu apa bisa menutupi apa itu apa namanya subsidi untuk LPG itu? Ya nggak bisa juga. Lebih mahal malahan ini kan gitu. Jadi saya sudah tanya Pak beberapa rekan-rekan ya secara diam-diam lah, ya, karena mereka itu begini aja jawabnya, hands up. Tadinya kan PTBA mau put the money. Sekarang udah kami supply batu baranya aja deh. Pertamina juga mau put the money. Sekarang dia bilang saya off takernya aja deh. Karena sekarang itu kan sudah tanda-tanda. What is the problem? Kan begitu. Jadi kalau ada investor Amerika mau, ya perlu kita pertanyakan. Apa udang di balik batu ini? Jadi kita juga jangan terlalu gampang lah. Seolah-olah negeri kita yang murahan gitu loh. Itu kan bisa diteliti secara ilmiah semua. Put hitam di atas putih kok itu. Put di table. Apa sih tujuannya? Jadi jangan kita membuat itu semua isu politik gitu loh. Ya, supaya izinnya mungkin forever. Tambah lagi 30 tahun lagi nanti kan undang-undangnya begitu. Kalau itu dikembangkan katanya bisa dijamin lagi. Baru pertama kali ini saya lihat undang-undang ada kata-kata menjamin. Tidak ada di dunia lain juga ada kata-kata menjamin. Kita kontrak rumah aja nggak ada pernah kita kasih. Saya misalnya punya rumah, saya jamin Anda dapat diperpanjang. Nggak ada itu. Udah bisnis sederhana aja nggak bisa begitu. Apalagi pemerintah menjamin. Bahasa apa? Ya, gitu aja. Jadi pertanyaan Bapak sangat menarik. Jadi kenapa ini ya? Iya kan? Ya. Berarti Pak untuk pelaku usaha dong Pak sejahteranya. Kenapa? Untuk pelaku usaha dong Pak. Loh, itu yang kelihatannya. Jadi dikasih nol. Jadi buat rakyat itu nol lagi sejahtera berarti ya Pak. Bapak itu punya daerah ya. Bapak jadi nggak dapat apa-apa loh Pak. Kalau mereka bikin briket aja, Bapak nggak dapat royalti. Ya itu. Pernah nggak waktu bikin undang-undang omnibus daerah itu khusus untuk ini diikutsertakan? Rakyat harus diikutsertakan dong. DPR kan perwakilan abal-abal aja itu, ya kan? Apa pernah DPR datang ke rakyat menanya, setuju nggak kalian royalti 0%? Nggak pernah ditanyakan, ya kan? Ya, dinamika permasalahannya di mana Pak? Itu yang saya nggak tahu Pak. Jadi kalau saya mengatakan saya bisa cium, tidak bisa lihat. Iya, padahal undang-undangnya udah jelas ya Pak ya buat kesejahteraan masyarakat. Sekarang kalau royalti Bapak dikurangi ya, kesejahteraan dia itu. Jadi nol royaltinya. Apa yang meningkatkan kesejahteraan? Ya, saya lihat tadi di Undang-Undang 39 itu malah royaltinya nol. Ya itulah yang saya bilang tadi. Undang-Undang 11 tahun 2020, Omnibus itu. Ya. Padahal kita berusaha untuk mendapatkan royalti Pak buat sejahtera masyarakat pada umumnya. Tapi kenyataannya kok malah di Undang-Undang 11 itu nol. Ya Pak. Tanya pemerintah, jangan tanya saya Pak. Aduh. Inilah Pak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Deden Nuryadin terima atas kasih pertanyaannya. Ya. Dan tanggapan dari Bapak Simon. Luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini membahas terkait dengan polemik hilirisasi minerba. Baik Bapak Ibu, disilakan bagi yang akan menyampaikan pertanyaannya. Di sini sudah ada di kolom chat. Ada mungkin Bapak Lintong
berkomentar terkait jalannya diskusi ataupun terkait dengan substansi kita di diskusi kali ini? Disilakan. Halo, kedengaran Pak ya? Iya, kedengaran Pak. Disilakan. Oke. Terima kasih Pak. Ini diskusi yang sangat hangat dan terbuka. Terima kasih. Ini artinya banyak hal yang mungkin sensitif yang akan kita bicarakan. Pak Simon beliau ini senior saya Pak. Senior saya, dia lebih tua setahun lah dari saya gitu. Jadi kita sama-sama dari Bandung. Terima kasih Pak Simon. Yang saya tanyakan begini. Kita sama-sama menyadari bahwa Republik ini terlambat di dalam langkah maupun dalam pembangunan ekonomi. Kita bahkan telah di ASEAN aja kita tidak berhasil untuk menjadi leading ya. Biarpun memang saat ini kita mendapatkan masukan bahwa negeri ini sudah merupakan nomor 8 di dunia dalam kontribusi PDB-nya, sudah 1 triliun. Tetapi itu kan hanya hasil dari mungkin bukan karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Itu mungkin ya kalau istilahnya autopilot aja itu, nggak jalan. Karena kita tahu Pak, negeri ini kacau, rusak ini karena peranan-peranan oligarkis dan peranan mafia ekonomi yang memang merusak bangsa ini. Gitu. Saya tertarik tadi dari percakapan Pak Simon, bahwa dalam penetapan undang-undang di PDPR bekerja sama dengan pemerintah sebagai yang inisiator undang-undang melalui pemerintah ataupun melalui DPR, ada pasal-pasal titipan yang memang itu dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka gitu. Dan ini bukan hal yang bahkan di tingkat yang lebih rendah lebih parah lagi. Permen pemerintah segala macam itu juga ada titipan-titipan juga itu dari kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan eksekutif, bekerja sama dengan DPR untuk mewujudkan itu. Kalau memang DPR-nya juga sudah tidak bisa mengawasi pembangunan Republik ini supaya bisa bertumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Ini aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lintong Manurung atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya langsung akan ditanggapi oleh Bapak Sony. Dipersilakan Pak. Bapak Simon, Pak. Simon. Bapak Simon. Monggo Pak Simon untuk ditanggapi pertanyaan dari Bapak Lintong Manurung. Dipersilakan. Kita terlambat. Saya kira saya juga janganlah kita pesimis ya, harus ada semangat untuk optimis. Sebenarnya begini, apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ini, pimpinannya yang di atas itu udah bagus ya, sudah contoh. Kan permasalahannya kan yang di bawah ini, ya, yang melaksanakan eksekusi nggak ada. Jadi kasihan kita, babe kita itu juga kasihan gitu loh. Eksekusinya, ya contoh tadi, ini sudah 1 tahun loh, Mei ini, undang-undang Minerba ini, PP-nya pun belum ada. Ya sama saja waktu pemerintahnya SBY, 1 tahun baru loh, di mana itu? Arti kerja itu di mana? Sayangnya Bapak kita ini tidak panggil itu menteri, mana itu PP? Harusnya kan begitu. Sama kayak SBY dulu kan, satu arah terus, ngomong kabinet, tapi tidak pernah dicek and recheck. Inilah kelemahan Bapak kita ini. Harusnya kan cek and recheck. Jadi kalau kerja, yang kerja itu hanya Menteri PU itu aja yang kerja kelihatannya, iya kan? Ini sudah 1 tahun PP selesai, belum lagi nanti Pak turunannya masalah lelang. Coba tahu Bapak bagaimana Kepmen lelang sebelum ini? Itu ketawa saya sebagai mantan dirjen. Itu dekat pelabuhan enggak? Kalau dekat pelabuhan mahal harga lahannya untuk lelang itu. Emangnya Mas itu ditentukan dekat tidaknya dengan pelabuhan? Kan potensi geologisnya ada enggak? Jadi saya heran juga, ini adik-adik saya dulu sebagai dirjen, kasih masukan enggak sama menteri? Bukan begitu menentukan harga. Apa di Priok itu ada emas? Ada batu bara enggak?
di Pelabuhan Priok itu? Ya nggak ada. Di Malaysia ada nggak potensi geologinya? Nggak ada. Jadi bukan karena dekat pelabuhan, langsung lahan yang mau dilelang itu dibikin ratusan miliar. Urusan apa dengan itu? Nah, inilah yang menurut saya yang hilang. Banyak juga adik-adik saya ini, sebenarnya mereka tahu, tapi nggak berani ngomong gitu loh. Apa sih takutnya ngomong? Kalau saya gara-gara ngomong jabatan saya copot, copot aja. Emangnya yang kasih jabatan itu dia Tuhan kok yang kasih jabatan itu. Betul nggak? Iya dong. Betul, betul. Bukan dia, saya kan disumpah demi Allah. Iya kan? Bukan demi menteri. Bukan demi presiden. Ini yang tidak ada lagi. Jadi kalau kita disumpah, ya tanggung jawab yang utama itu kepada sana. Gitu loh. Jadi apa gunanya disumpah sekarang? Sekarang ini yang paling berkuasa adalah staf khusus kok. Lihat aja di BUMN itu. Dirjennya takut semua. Jadi ini kan iklimnya itu sudah lain gitu loh. Karena apa? Staf khususnya diambil dari luar. Padahal ada staf ahli. Buat apa staf khusus itu? Keluar-keluar biaya banyak gitu kan. Udah ada staf ahli kok 5 orang. Iya dong. Katanya kita itu kan memperkecil struktural, memperbesar fungsional. Ya, staf khusus itu tidak fungsional, tidak struktural. Kenapa harus kita tambah-tambah? Sudah ada staf ahli. Jadi kalau tidak ada kepercayaan seorang pimpinan kepada dirjennya, kepada eselon satunya, ya nggak bisa. Ini bukan saya menyombongkan diri ya. Saya dulu waktu di bawah Pak Purnomo, saya dikasih kewenangan 28. Saya yang nggak bisa, saya itu memutus kontrak. Yang lain saya dikasih. Gara-gara itu saya bertanggung jawab. Gitu loh. Kan masalahnya kalau ada sesuatu, boleh dong kita berkomunikasi sama dia kan? Apa susahnya? Tetapi kasihlah kuasa itu kepada mereka. Kan urusan teknis dia lebih tahu daripada menteri. Menteri tahu apa masalah teknis? Nggak tahu apa-apa itu. Iya kan? Jangan eselon 1 masuk urusan politik. Pecat kalau itu masuk urusan politik. Nggak boleh. Gitu loh. Nah, sekarang ini kan sudah kabur semua. Iya kan? Jadi saya terus terang aja, pimpinan teratas itu bagus, tapi yang di bawahnya, ya buktinya kan orang-orang mereka juga yang korupsi kan, ya kan? Ya masa menteri urusan kepala seksi, aduh, masalah perizinan lagi, aduh, itu memuakkan itu, terus terang aja, tidak intelek gitu loh, masalah izin aja kok jadi menteri yang ngurus-urusin, urusannya apa itu? Itu mah urusan tukang beca itu. Iya dong. Ya, itu aja jawab saya. Ya, baik. Terima kasih. Pak, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita juga hadir guru-guru kami, ada Bapak Insinyur Rahman Wiryo Sudarmo, ada Bapak Joamin Purba, terima kasih atas kehadirannya. Kami sangat apresiasi atas ikut sertanya dalam diskusi Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami mengumumkan sekali lagi bahwa Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau dikenal PUSEP ini akan mengadakan beberapa pelatihan, salah satunya adalah terkait dengan pelatihan dasar hukum energi dan pertambangan tahun 2021 dan juga pelatihan legal drafting. Selanjutnya juga ada kompetisi esai yang saat ini sudah dalam tahap disosialisasikan atau diumumkan kepada teman-teman sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang memiliki kerabat, famili ataupun sebagainya untuk diinformasikan terkait kompetisi ini. Dan tak lupa juga tanggal 30 April nanti ada diskusi terkait dengan apa kabar judicial review Undang-Undang Minerba. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian diskusi kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya penanya selanjutnya ada Bapak MS Marpaung, kepada beliau kami persilahkan. Gimana, Dek? Kedengaran saya? Ya, kedengaran Pak. Ya. Mohon maaf ini rada sakit. Tapi untung ada kegiatan mulai dari pagi tadi, jadi agak sedikit ada kegiatan.
beberapa senior saya dari sini saya lihat, Simon, ada Lintong tadi, ada Bapak yang paling senior juga sini. Baik, yang pertama, yang ingin saya hanya berkontribusi, saya tidak bertanya, bahwa kita harus sadari bahwa sebetulnya kita mengklaim diri kita sebagai negara tambang mineral dan batu bara itu, saya kira baru sekitar tahun 80-an. Sebelum itu kita lebih banyak dikenal sebagai, mungkin ya bisa kita klaim sebagai negara penghasil minyak, gitu, oil and gas. Artinya apa? Pengalaman kita di bidang industri pertambangan itu sangat minim. Lihat saja kontrak-kontrak yang disusun itu. Itu kontrak, kalau boleh saya katakan, itu kayaknya bukan dibikin orang Indonesia, tapi di-draft oleh orang asing, disodorkan kepada orang Indonesia pada zaman itu mungkin, ya. Sehingga lebih banyak mengurus dan mengatur dan membela hak-hak kontraktor daripada membela keinginan bangsa Indonesia. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, ya rekan-rekan anak muda cepatlah belajar, Pusep cepat belajar, supaya tahu di mana posisi kita berdiri secara hukum, apa hak-hak yang harus kita pegang, dan bagaimana kita bisa tegak kepala kita pada saat berkontrak, pada saat kita melakukan negosiasi dengan pihak-pihak asing, kalaupun masih ada. Dan juga mungkin juga kepada pihak-pihak nasional yang sedang juga melakukan kegiatan penambangan saat ini, ya, karena bukan hanya dari luar, dari dalam pun banyak pemain-pemain yang sebetulnya hanya ya bisa menghisap aja dari dalam negeri ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tadi ada pertanyaan bahwa tambangnya sudah ada, tapi masyarakat di sekitar tambang itu masih tidak sejahtera gitu. Saya kira saya sudah di industri ini sekian lama, ya. Memang susah lah kalau langsung satu tambang saja membuat suatu daerah langsung makmur, langsung sejahtera, gitu kan? Nggak mungkin lah, ya kan? Apalagi kita kan mengkontribusinya penghasilannya itu kan sebetulnya kan ke pusat. Sebagai gambaran, di kita itu ada namanya tax efektif, ya. Tax efektif itu adalah artinya total yang diambil pemerintah dari potensi keuntungan perusahaan, gitu. Pernah kalau untuk PKB 2B yang royaltinya 13,5% waktu itu, dan kemudian pajak badannya 45%, total efektif tax-nya itu hampir di atas 50%. Artinya kemungkinan perusahaan untung 100, pemerintah hampir 55%. Gitu, ya. Jadi yang Anda harus ingat bahwa memang pajak badan itu 25 atau 28%. Kemudian royalti 5%, gitu ya. 5% atau 7%. Tapi royalti yang dipotong 5 atau 7% itu kan dari atas itu. Dari total revenue gitu. Sebelum dipotong ini gimana nih? Masih ya. Sebelum dipotong cost itu. Jadi sebetulnya dia kalau setara ke bawah dibawa lagi itu hampir sama dengan 2 kali lipat. Jadi kalau dia 7 itu di atas, dipotong dari total revenue penghasilan kotor, sama dengan bisa 14-15% di bawah. Jadi kalau pajak badan 25, royalti dibawa ke bawah 2 kali lipat 15, 40, belum pajak yang lain, memang hampir 50% kita ambil, ya. Tapi, itu kan seperti yang Pak Simon bilang, dibagi-bagi ke semua. Niat tambang harus dapat nias, gitu kan? Ya kan? Kabat Enggano, Kepulauan Enggano di Bengkulu sana yang nggak ada tambang harus kebagian. Jadi dibagi atas 450 kabupaten dan sekian provinsi. Akhirnya yang tadinya ada uangnya ya jadinya sedikit. Cuman memang harusnya daerah-daerah seperti yang ya ada kegiatan tambangnya kuat, rame, ada kegiatan kehutanannya kuat, rame, ada minyak dan oil and gasnya, harusnya memang harus lebih sejahtera lah gitu. Jadi sangat sulit untuk kita harapkan ada satu tambang terus rakyatnya langsung makmur, enggak seperti itu kan. Kecuali kalau semua hasil tambang itu memang untuk daerah itu tidak itu. Nah, berkaitan dengan dengan perubahan-perubahan peraturan perundangan ini, saya komplain ke pemerintah dan dulu saya dianggap dicap melawan pemerintah.
padahal katanya saya pendukung hilirisasi. Yang saya protes sebetulnya dulu itu adalah mau stop ekspor, ya, tapi tiba-tiba itu pemerintah tahu kan RKB ada, rencana investasi ada, mereka approve itu semua rencana investasi. Begitu investasi, tiba-tiba mereka bilang dilarang ekspor. Nah ini yang saya kurang setuju. Kan dia tahu berapa investasinya. Saya lihat dengan kepala saya sendiri bagaimana investor dari Singapura gila di sana waktu itu, waktu dilarang ekspor nikel itu, kan? Saya tahu permainan di belakang larangan ekspor nikel itu. Sebelum larangan ekspor itu diinikan, ekspor ke Cina gila-gilaan waktu itu. Yang tadinya cuma $7-8 per ton nikel bisa sampai $18 waktu itu ngirim ke Cina. Setelah numpuk di Cina, tumpukan nikel ore itu tiba-tiba dilarang. Nah, siapa yang untung kan? Nah, yang gini ini maksud saya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu. Nah, sekarang ada undang-undang omnibus gitu. Dan ini kan sebetulnya kan diinisiasi dan difasilitasi oleh Kadin. Ya udah pas ya untuk memfasilitasi investor lah ini kan. Nah, jadi apa artinya? Pusat tolong jaga gitu kan. Kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan daerah di dalam nanti masuknya investor gitu. Tapi satu hal yang harus kita akui, ada pepatah orang Batak mengatakan jer basuki mawa beo gitu. Ya kalau kita mau makmur ya adalah biayanya dikit, rusak-rusak lingkungan sedikit nggak apa-apa lah. Ya, Cina kemarin itu tidak mau ikut protokol Kyoto, Amerika tidak mau protokol Kyoto. Sekarang setelah dia mau memasuki, ya, setelah dia punya sekarang sumber energi yang sehat, dia sekarang mau menghidupkan protokol Kyoto. Tapi dulu sampai Olimpiade itu dia nggak mau gitu kan. Sekarang di kita juga seperti itu. Abunya batu bara, ya, bottom ash-nya batu bara, ngotot lingkungan dulu bahwa itu B3. Kita udah bilang itu udah selesai dibakar, harusnya itu substan yang sudah stabil. Nah sekarang ternyata bisa dicabut lagi. Nah hal-hal yang seperti inilah saya kira banyak memang ya, orang-orang yang diam-diam begitu saja merasa harus ditunjuk untuk menyusun peraturan perundangan tanpa ada upaya gimana ya, kita kok jadi kalau mau dimintain kok diundang misalkan memberi pendapat gitu, tapi enggak lah, saya enggak mau diundang lah, tapi paling tidak fasilitasilah orang-orang yang memberi masukan gitu terhadap undang-undang peraturan perundangan itu, apalagi seperti sekarang ini komplainnya Pak Simon itu PP-nya sama Kepmennya nggak ada, itu kan harusnya bisa kita, jangan saya lah, itu bisa senior-senior banyak yang bisa bantu itu lah untuk menyelesaikan itu, jangan lagi mas di undang-undang doang gitu kan levelnya. Jadi saya kira kepada rekan-rekan yang lebih muda bahwa bukan berarti tambang satu daerah itu langsung makmur dan sejahtera, tidak, karena hasilnya harus dibagi ke 450 kabupaten kota, 5 provinsi gitu. Jadi yang kita mau lakukan adalah ya national revenue itu membengkak gitu, seperti Pak Lintong tadi sebutkan. Porsi atau kue ekonomi itu kita perbesar dan nanti mudah-mudahan bisa jadi lebih besar ke setiap daerahnya. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak MS Marpaung atas tanggapan yang luar biasa sekali, mencerahkan. Bapak Ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang mengantri, namun saya persilakan kepada di sini sudah ada di kolom chat Bapak Joko Widajatno. Kepada Bapak Joko dipersilakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Halo, monitor Bapak Joko. Kalau gitu saya persilakan. Halo. Ya, siap. Bang Simon. Dipersilakan, Pak. Selamat sore, Bang. Masih ingat dengan aku, Bang? Gini, dari pertemuan dengan beberapa anggota kita, hilirisasi ini masih jadi hambatan, Bang. Karena
produk daripada Gresik yang 300.000 itu terserap cuma separuh. Sudah itu pemerintah menginginkan untuk ditingkatkan supaya menjadi 1 juta. Kemudian dari timah, produk-produknya sudah dibuat dan jadi timah lempengan, ada untuk solder dan sebagainya, tapi terhenti barang setengah jadi, Bang. Sehingga kalau itu ditingkatkan lagi, bukan kewajiban membangun industri hilirisasi, tetapi harusnya industri hilir yang dibangun oleh pemerintah. Nah, ini di dalam perundang-undangannya tidak ada pembagian tugas dari industri pertambangan yang sesuai yang Abang ajarkan ke kita dengan tugas pokok daripada Kementerian Perindustrian. Sehingga terjadilah mata rantai yang kita sudah investasi banyak, tapi yang nyerap nggak ada. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membangun industri-industri dasar yang bisa menyerap produk-produk smelter yang ada di Indonesia. Nah, lucunya emas juga susah. Padahal emas itu butuh semua. Aneka tambang terpaksa memenuhi permintaan pasar mengimpor emas batangan. Karena yang ada di dalam negeri tidak bisa dibeli oleh tambang. Jadi banyak hal yang perlu diatur kembali di dalam TTTP-nya yang mungkin Bang Simon yang sekolah di tambang lebih mengerti dan pengalamannya lebih menunjang begitu. Nah, inilah keluhan dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA. Dan ini perlu disuarakan, perlu dilihat bahwa bukan mengulur pembangunan daripada smelter, tapi yang menjadi masalah yang menyerap hasil smelter belum ada. Terus mau dijual ke Jepang, ke Cina, ke negara-negara lain yang diberi subsidi adalah industri-industri yang ada di sana, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kepada Bapak Simon dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Joko, ini ada kelas saya ini. Orangnya senang saya. Ya, senang saya. Jadi begini. Jadi kan waktu kalau kau baca buku pertama saya bilang undang-undang tambang itu bukan Pinacea, Cesplank, kayak apa itu Bodrex. Tidak. Jadi kita ini sudah mulai dari dulu salah kaprah. Saya kemudian tesis saya adalah the role of the mining industry in Asia Pacific. Kita itu seolah-olah tambang itu bukan industri, agriculture bukan industri. Bahasa Inggrisnya kalau kau lihat National Account International itu kita itu primary industry, ya kehutanan, pertambangan, fishing, ya pertanian. Secondary baru manufacturing. Jadi seolah-olah kita ini bukan industri. Sebenarnya kalau sudah seperti timah, contoh yang bagus tuh. Puluhan tahun kita ekspor logamnya. Padahal di Eropa itu dibikin menjadi chemical, campuran untuk pupur lah segala macam lah, campuran obat. Sehingga nilai tambahnya itu lebih tinggi. Itu yang harus kita kejar. Itu harusnya Departemen Penelitian mengerjakan itu dengan R&D-nya. Iya kan? Ya. Jadi bukan kita itu. Nah, dulu waktu zamannya Soekarno, dulu satu atap kita ini datang kan dulu ya. Iya. Nah, sekarang sudah dipecah sehingga ini nggak gatok gitu loh. Ya, saya memang kesal juga. Itu plat tembaga yang dihasilkan oleh Gresik dalam negeri pun nggak bisa diserap. Aneh juga kan? Jadi kemana itu Menteri Perindustrian? Padahal izinnya Gresik itu dari dia loh. Nah, ini harus dikejar. Jadi nggak boleh hanya ngomong menteri-menteri industrinya itu hanya ngomong doang. Di mana manufacturing kalian itu yang kalian bangun. Jadi jangan hanya kita yang dicambuk terus kan. Ya. Jadi
Kami dulu bikin undang-undang nomor 4 itu, pikirannya seperti itu, bukan hanya tambah di kita, tetapi multi efeknya itu di manufacturing. Iya kan? Nah, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang pertanyaan saya, ini juga kita harus ketawa. Kita membeli Inalum saham 20% dari Vale kan? $400 juta. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak bikin smelter untuk mengolah konsentratnya apa itu, nikel matte itu? Saya tanya ahlinya, $60 juta mendirikan itu. Jadi buat apa 60 juta. kau beli saham 20% $400 juta? Dan tidak mungkin pemerintah mayoritas nasional di situ, karena sudah 20% di bursa. Itu mah mimpi aja tuh, permainan mulut aja tuh, para menteri-menteri itu. Iya dong, goblok nggak goblok. Katanya, wah kita menguasai nikel. Apa yang lu kuasai? Saham lu hanya 20% kok. Kalau di RUPS, dividen kita nggak dibagi. Mau apa? Gigi jari kan? Karena sudah 20% di bursa. Di bursa orang asing sudah punya hak untuk membeli. Jadi itu konyol itu keputusan membeli 20% punya Vale itu. Buat apa? Tetapi itu kan, makanya sudah masuk unsur politik di situ. Seolah namanya hebat kan? Dapat 20%. Dan bombastis pengumumannya ke publik. Wah, kita menguasai nikel dunia. Apa yang kuasai? Gak akan pernah lu menguasai itu. Karena sudah 20% di bursa. Padahal untuk mendirikan, tanya itu si Marpaung itu, mendirikan itu hanya roasting aja kok. Untuk pemurnian dari apa itu? Dari nikel matte itu. Hanya $10 juta. Kau beli $200 juta 20%. Jadi saya juga nggak ngerti, Pak. Ini keputusan ini dari mana sih ini? Katanya sudah ahli keuangan dari luar negeri, tamatan Amerika. Saya bilang ini lulusan dari Senen Raya aja bisa kok menghitung-hitung itu. Perlu harus sekolah ke Amerika. Buat apa? Sampai taku udah bertanduk pun Anda tidak akan bisa menguasai Vale itu. Ya. Nah, inilah contoh-contoh. Pak, Anda kan sebagai generasi penerus saya. Kalian juga harus berani ngomong gitu loh. Di IMA, kau jangan juga pro mereka. You tahu nggak yang membuat PP itu? PP 23. Itu dengan IMA. Coba. Saya ada bukti. Jadi ini kan undang-undangnya sudah bagus, bikin PP-nya ikut campur lagi IMA. Jadi dari dulu IMA nggak senang dengan undang-undang itu. Saya tahu lah. Kita buka-bukaan, oke, bikin seminar sehari. Kita buka-bukaan, saya punya bukti. Jadi janganlah ngomong lah, tapi kita nggak boleh seperti itu. Masa ada mantan dirjen di satu perusahaan, kan di PP-nya itu, bahwa kontrak karya dihormati. Itu yang diambil. Padahal 169B dalam tempo 1 tahun isinya harus disesuaikan. Coba mantan dirjen ngomongnya seperti itu. Waktu kita ini bodoh atau pura-pura bodoh? Ya karena gajinya sudah gede. Ya nggak bisa lah seperti itu. Harus kita percaya diri, harus bebas daripada itu. Emang berapa dolar sih gajinya? Emangnya mati di bawah itu? Kan tidak. Jadi nggak usah lah kita ini. Padahal dia bekas pejabat juga loh. Jangan mentang-mentang kalau sudah di perusahaan berubah pikiran. Dulu waktu undang-undang migas, inilah salah satu yang menolak. Waktu zaman Pak Kuntoro. Seolah-olah merah putihnya hebat. Itu kan merah putih palsu namanya itu. Ya sorry ya, sudah hampir-hampir mendekati ke persona. Saya maaf lah. Tapi karena kau pancing saya, selama itu kita masih bisa dimain-mainkan oleh mereka, ya akan begini terus. Iya kan? Sekarang saya tanya, zaman Belanda pun berapa tahun sih konsesi yang dikasih? Ini kalau dia membuat batu bara itu diolah, diproses menjadi briket kek, gas kek, bisa dijamin memperpanjang itu lagi sampai 7 turunan loh. Urusan apa? Padahal Marpaung tahu, kita sudah kasih 30 tahun, tidak habis 15.000 hektar lahan itu. Hanya sekitar 7.000 hektar habis. 30 tahun loh. Udah kita kasih. Jadi ini dikasih lagi gitu loh. Emangnya 7 keturunan. Padahal kalau itu menjadi pencadangan negara, potensi sudah tahu kita, eksplosinya sudah ada, kan diutamakan BUMN. Bukan berarti BUMN harus mengusahakan, tetapi the strategic of energy of batubara itu di tangan pemerintah gitu loh. Ada namanya buffer stock, nggak bisa mereka main-main.
Itu yang kita cita-citakan gitu loh. Jadi ini tidak kan loss semua. Sekarang jor-joran dikasih lagi izin produksi besar-besaran. Emangnya itu cucu kita mau apa nanti itu? Padahal kita hanya 2% cadangan dunia. Ngapain lu jor-joran habisin? Iya kan? Jadi jangan begitulah. Jadi itu yang saya bilang, ya. Ya mudah-mudahan ke depan ada perubahan lah ya. Kalau saya sih mendoakan begitu, ya. Jadi terutama generasi muda. Tadi bagus tuh Marpaung itu. Supaya kita tuh ada dong kesinambungan. Mari kita duduk bersama. Belajarlah kalian itu. Baca coba kontrak karya. Ya, kau pernah nggak baca kontrak karya Freeport generasi pertama? Amburadul Pak. Tidak bayar royalti loh generasi pertama. Saya punya kopinya itu. Padahal waktu itu ada Perpu nomor 37. Di situ ditentukan ada royalti. Jadi betul tadi Marpaung itu. Jadi kita itu dulu ya nggak punya pengalaman kan. Tapi udahlah, kita harus change. Udah belajar kok. Udah sekolah tinggi-tinggi. Masa mentalnya seperti itu terus? Iya kan? Udahlah. Honeymoon sudah lewat. Sekarang kerja. Itu kan pesannya Presiden kan begitu. Sekarang saya tanya Pak Joko. Sudah setahun mana PP-nya? Ya, sedang dirancang. Lah, dari dulu juga sedang terus kan. Harusnya kalau kerja, kalau dulu setahun, sekarang itu 5 bulan dong. Itu namanya prihatin, itu menunjukkan kepada rakyat dan DPR kita bahwa mereka serius bikin undang-undang itu. Itu dong. Ini DPR mana? Sekarang ditanya, wow bukan urusan kami PP. Goblok banget loh. Itu kan pelaksananya. Urusan lo dong. Di undang-undang itu diatur dalam PP. Tanya, ini kenapa nggak dilaksanakan? Kalau sudah menyangkut PP itu DPR lepas tangan semua. Bisa dong. Lu sekolah untuk apa ya? SH enggak lo? Ya kan? Nggak usah SH untuk mengerjakan itu. Jadi ini yang terjadi di kita. Jadi selama politik sudah raja, itu menjadi habislah kita ini. Ya. Jadi harusnya pasal 33 itu diterjemahkan dengan baik, tidak dengan emosional, ya kan? Kita tidak anti asing loh ya, tidak. Tadi mengantar Marpaung menjelaskan, batu bara itu PKB sudah 1 loh, pajaknya 45%, ya kan? Walaupun generasi 2-3 sudah dikurangi kan. Nah, tapi pertanyaannya, saya pernah ditanya, Ibu, ini Menteri Keuangan, mereka makan apa? Saya bilang, selidiki aja Bu, saya bilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Simon, luar biasa sekali penjelasannya. Diskusi kita tambah sore menemani ngabuburit kita pada sore hari ini luar biasa sekali dengan penjelasan yang terkait dengan hidup penerbangan. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan 2 penanya lagi karena di beberapa daerah timur sana sudah memasuki waktunya berbuka puasa. Kepada Bapak atau Mas Ilham Rifki ini dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih Bang Firdan. Mohon izin para senior sekalian, saya melihat ada Pak kemudian ada Pak Joko juga, Pak Jomen. Saya ada pertanyaan untuk Pak Simon, Pak. Jadi pertama adalah terkait dengan hilirisasi, Pak, sebetulnya Pak. Ini kan semangatnya sebetulnya sudah cukup lama Pak ya, digaungkan terus. Salah satunya adalah soal value added dan juga peningkatan multiplier effect. Cuman persoalannya kan secara praktik ada yang berjalan, ada yang tidak gitu Pak. Ini menurut Bapak tidak berjalan ini atau implementasinya bisa tidak terlaksana dengan baik, itu karena apa Pak ya? Apa karena memang ini tidak menarik bagi sebuah perusahaan, atau memang adanya goodwill dari perusahaan tersebut, atau justru pemerintah ini yang memang kurang melakukan kajian secara komprehensif sebelum merumuskan peraturan ini Pak, sehingga dimentahkan dengan isu soal ini tidak ekonomis itu jadi diterima saja gitu Pak, dan relaksasi jadi terus bisa diberikan gitu. Itu terkait dengan hilirisasi Pak. Nah, kemudian sama tadi juga yang disampaikan oleh Pak Joko, misalnya soal downstream industri Pak. Ini kan jadi pemerintah seolah-olah dibuat tidak punya kekuatan dalam berpikir ya Pak, dalam merumuskan, sehingga
dengan isu-isu seperti itu jadi terkesan mentah, kemudian keluarkan permen ataupun kebijakan lain untuk mendiskresi undang-undang yang sudah diterbitkan gitu Pak. Nah kemudian pertanyaan lain Pak, sebagai seorang mantan Dirjen Minerba Pak, kami ingin mengetahui sebetulnya Pak mekanisme perumusan PP ataupun aturan turunan dari undang-undang itu seperti apa ya Pak? Dan juga waktu idealnya itu berapa lama gitu Pak? Karena saya ingat betul waktu saya diundang oleh Dirjen Minerba membahas soal konsultasi publik ini, Undang-Undang 3 ini untuk menjawab salah satunya adalah sebagai persoalan lintas sektoral Pak, lintas kementerian gitu. Tapi ternyata ini tidak cukup efektif gitu Pak. Kita lihat memang PP-nya pun tidak waktu yang dibutuhkan tidak singkat juga untuk mengeluarkan PP itu. Sampai hari ini bahkan kita juga sama-sama masih menunggu. Mungkin itu Pak Simon pertanyaan dari saya. Saya lebih kurangnya mohon maaf, mohon pencerahannya Pak Simon. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Mohon izin Bapak Simon untuk kedua pertanyaan ini. Baik, satu lagi. Ilham. Pertama saya jawab dulu. Masalah kalau Bapak misalnya jadi dirjen, apa yang Bapak lakukan? Ya kan? Simpel saja. Kan sudah ada waktu itu Undang-Undang Nomor 4. Di masa peralihan itu tidak disebut menunggu PP. Undang saja itu kan kontrak karya 5 tahun kan? Undang mereka. Dulu ada 3 yang sudah produksi. PT FI, Vale, sama Nusa Tenggara ini, Newmont. 3 perusahaan itu, oke. Undang, tidak perlu tunggu PP, bikin studi kelayakan. Oke? Bikin surat tertulis. Ya, ada nggak berani mereka mengatakan kami tidak mau, kita proses ke arbitrasi kalau dia tidak mau. Nah, kan saya nanya, kan bikin dulu studi kelayakannya, ya nggak? Nah, setelah dibikin, oke, let's talking, katakan 2 tahun. Oh, Mr. Government, ini tidak ekonomis, ini begini. Government kan menilai dong. Baru kita lihat, oh betul juga. Oke, apa yang kau minta insentif agar ekonomis. Karena pemerintah sebagai dirjen dan menteri at all cost harus melaksanakan itu. Oke, kita minta ini. Oke, kita ngomong sama Menteri Keuangan, Menteri apalah. Kita koordinasi. Oke. Mereka tidak bisa menolak. Ini kan amanah undang-undang, kita harus laksanakan dong. Iya kan? Nah, oleh karena itu kita kasihlah insentif sehingga ekonomis. Saya 2 tahun tadi kan, pembangunan 3 tahun, 5 tahun selesai kan. Makanya kami bikin undang-undang itu dalam tempo 5 tahun. Sayangnya saya sebelum undang-undang ini diundangkan sudah pensiun saya. Iya kan? As simple as that. Tapi semua komunikasi tertulis. Jangan lisan. Berani nggak dia menolak? Kalau saya peringatan pertama. Saya sesuai dengan pasal sekian kontrak karya, ini kau default. Langsung aja begitu. Kenapa mesti takut? Ada pasal-pasalnya kok. Jadi kita harus berani gitu loh. Itu namanya baru Anda itu adalah seorang pejabat yang diberi amanah gitu loh. Ada kasar nggak itu permainan? Enggak. Dia datang dengan suatu dokumen yang sah dan dia mempunyai alasan kan, wah ini tidak ekonomis. Oke, mari kita duduk sehingga kita kasih insentif sehingga jadilah itu. Ini sudah 10 tahun namanya studi kelayakan ada nggak? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kan itu yang jadi masalah. Jadi nggak susah Pak, gampang itu dalam tempo seminggu selesai. Duit kan begitu, baru kita bikin hitam di atas putih. Susah nggak itu? Tidak susah. Apa menteri terus pecat saya? Enggak dong. Bapak jangan macam-macam. Ini kan perintah undang-undang. Tapi kita ngomong 4 mata, nggak usah dipenomang dong. Iya dong. Kalau saya melaksanakan undang-undang, DPR mau ngomong, kau jangan ribut. Ini kan amanah. Saya kan hanya melaksanakan amanah undang-undang. Kalau dia dipecat saya ngomong di publik, tulis di koran. Saya melaksanakan undang-undang dipecat oleh ini. Ngomong aja begitu, kenapa sih takut sih? Nah, inilah
kalau mau jadi pemimpin gitu loh. Jadi bukan hanya bukan begitu. Iya kan, di waktu dilantik itu menjabat itu bersumpah. Apa salah saya melaksanakan undang-undang? Tidak. Nah, jadi waktu kita bikin 5 tahun itu ada reasonnya. Bukan senaknya diambil dari udara, enggak. Ada reasonnya kok. Nah, itulah sayangnya yang melanjutkan tugas saya itu tidak melakukan itu loh ya. Itu satu. Kemudian PP itu kita buat dari kita dulu, baru kita bicara dengan tim, kan gitu, dibentuk tim. Sosialisasi kepada masyarakat, asosiasi, kita minta pendapat. Tidak semua pendapat mereka kita harus iakan. Kalau iya beralasan, ya. Kan itu nggak lama itu kan. Nggak usah tunggu waktu deh. Iya kan? Nah, udah itu waktu kita ngomong, ya koordinasi lah. Ya kan? Kita harus aktif. Jadi ada kelemahan pemerintah ini memang. Kita harus buka di sini. Kadang-kadang kalau disuruh minta eselon 2 dan datang itu kepala seksi yang nggak tahu apa-apa, tidak bisa memutuskan. Itu kelemahan birokrat. That's it. Nggak apa-apa kita buka di sini. Ya, yang tidak bisa ngambil keputusan. Selalu begitu kan? Nanti saya tanya ke atas dulu. Loh, ngapain lu dikirim? Kalau hanya untuk menghadirkan absen aja, kepala lu aja datang ke sini, badan lu di kantor aja. Iya dong, kan harus punya tanggung jawab. Nah, itu kelemahan birokrat, ya. Selalu eselon 2-nya pandang enteng, udahlah, suruh aja lagi di situ. Padahal itu kan tanggung jawab, ya enggak? Berapa sih rapat itu nggak sampai 2 jam, 3 jam, paling sejam. Iya kan? Iya kan waktu dong, karena ini agenda harus jalan gitu loh. Jadi ya, jadi kalau saya itu harus begitu. Jadi nanti setelah dari pemerintah Kemenhukam baru ke Seknek, kan begitu. Barulah dibikin PP-nya, ya. Jadi daun industri saya setuju. Cobalah waktu undang-undang ini dibuat kemudian muncul undang-undang industri, ribut kan antara dirjen perindustrian dan dirjen minerba. Saya bilang kok nih berdua ini. Ribut di publik lagi ributnya. Padahal itu tertulis ada semua kok. Undang-undang perindustrian pasal 30 baca. Yang mereka kenangan itu adalah mineral yang langsung bisa digunakan. Katakan kuarsa menjadi kaca. Boleh, mereka izinnya itu. Ada kok di pasal itu. Jadi kalau kita duduk bersama ini. Tapi sekarang waktu itu kan gila ini kan, gila apa namanya? Sektoral. Saya ingat betul itu adik saya, siapa lah nggak usah saya bilang, berantem dengan dirjen di sana. Buat apa kalian berantem? Mari dong intelek dong. Ada undang-undangnya, baca undang-undang itu. Kalau kau sudah datang dengan membaca undang-undang, siapa yang bisa ribut? Jadi jangan debat kusir gitu loh. Ini kan tidak. Oh saya ini saya ini kan begitu. Nah itulah kelemahan birokrat. Padahal duduk bersama saja, kenapa sih? Kalaupun benar itu tanggung jawab perindustrian, serahkan. Oke, kau yang pengen itu, serahkan. Yang penting kan jalan, ya enggak? Tidak usah kita gila kuasa. Saya menguasai itu, jangan. Kalau yang begitu, kan ada namanya lex spesialis, undang-undang terbit, muncul perindustrian. Kalau perindustrian ngambil ini, ya kita hormati, nggak apa-apa. Jadi nggak usah berantem gitu loh. Ini dua-dua berantem melulu. Bersedigang leher tapi tidak maju-maju kan? Kalau maju masih mending. Sampai berantem aja kerjanya. Itulah Melayu. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Namun karena ini bulan puasa, sudah mendekati buka puasa dan juga di daerah timur sana sudah banyak teman-teman kita yang sudah melaksanakan ibadah buka puasa. Namun sebelum itu kami persilakan kepada Bapak Simon untuk menyampaikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Kepada Pak, silakan. Baik, saudara sekalian yang saya cintai, kalaupun ada omongan saya terlalu plus, dimaafkan, itulah saya. Ya, saya tidak pernah mau ngomong di belakang. Ya, mari kita ngomong di depan. Dan itu biasa saja. Kalau saya kan dari Sumatera Utara, suaranya orang mengatakan marah, nggak marah. Memang suaranya sudah begitu. Dari sononya sudah begitu. Jadi
ini kebetulan bulan puasa ya, bagi rekan-rekan yang berpuasa, selamat puasa, mudah-mudahan puasanya berjalan bagus, dan mari kita pusat studi ini tolong ditindaklanjuti nih, jadi jangan hanya di sini saja. Ya, Pak. Jadi tolong dibedah itu undang-undang agar kita untuk semua gitu loh, bukan untuk diri kita, iya kan? Jadi itu saran saya. Dan sekali lagi maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung perasaan, tidak ada maksud saya untuk menyinggung siapapun, tapi itulah demi untuk semangat cita-cita kita terhadap tanah air ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sin atas statementnya. Namun sebelum itu saya persilakan kepada rekan-rekan semuanya untuk menyalakan kamera karena akan